Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan negara baru yang mungkin akan eksis di dunia ini. Mungkin dari kalian berpikir, negara baru, emang bisa negara baru eksis di tengah banyaknya negara yang sudah ada seperti sekarang? Jawabannya, bisa, karena Indonesia pernah mengalaminya. Pada tahun 2002, Timur Leste merdeka dari Indonesia setelah sebelumnya adalah bagian dari negara Indonesia. Negara paling muda yang diakui oleh PBB adalah Sudan Selatan yang merdeka pada tahun 2011 setelah lepas dari negara induknya Sudan. Kemudian kita flashback jauh ke belakang pada tahun 91 sampai 92, runtuhnya negara-negara besar seperti Yugoslavia dan Uni Soviet menyebabkan negara besar ini pecah dan menjadi negara baru dengan wilayah atau teritori yang lebih kecil. Jadi dari cerita tadi, negara baru itu mungkin saja bisa muncul di masa yang akan datang. Nah, kira-kira apa saja negara baru tersebut dan mengapa mereka ingin melepaskan diri dari negara induknya? Stay tune. Catalonia. Kita pasti pernah mendengar kalau Catalonia ingin merdeka dari Spanyol. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan mereka ingin merdeka? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan flashback ke belakang melihat sejarah negara Spanyol. Di bendera negara Spanyol, terutama di lambang ini, terdapat lambang atau ikon yang lebih kecil dengan gambar yang berbeda. Ikon ini adalah bekas kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ada di wilayah Spanyol. Wilayah Catalonia masuk ke dalam kerajaan Aragon dengan kekuasaan yang luas sampai ke Italia. Sedangkan Spanyol modern dasarnya adalah kerajaan Kastil yang beribu kota di Madrid. Walaupun berdampingan, dua kerajaan ini cukup akur. Dibuktikan dengan pernikahan Raja Ferrando II dari Aragon dan Ratu Isabel I dari kerajaan Kastil pada tahun 1469. Kedua kerajaan ini juga bersama-sama mengungsi bangsa Moor terakhir di semenanjung Iberia di Spanyol. Seiring berjalannya waktu, muncullah konflik di antara dua kerajaan ini ketika masa Perang Suksesi Spanyol pada tahun 1707 sampai 1714. Perang ini sangat krusial bagi Spanyol karena menentukan apakah wilayah Spanyol masuk ke dalam wilayah Perancis dan menjadi satu di bawah kerajaan Austria atau menjadi negara yang berdaulat. Warga Catalonia saat itu lebih condong untuk ikut dengan Perancis. Hal ini membuat geram Raja Felipe V saat itu, yang memang berambisi untuk menyatukan semua wilayah di semenanjung Iberia. Kemudian dia menerbitkan Dekrit Nueva Planta, yang isinya kurang lebih antara lain menyamakan hukum di Kerajaan Kastil dan Kerajaan Aragon. Dalam hal ini Kerajaan Aragon menjadi satu dengan Kerajaan Kastil, meniadakan semua bahasa daerah, terutama bahasa Katalan, diganti dengan bahasa Spanyol, dan mengirimkan wakil dari pusat ke daerah, guna meredam pembangkangan. Hal ini jelas membuat geram masyarakat Catalonia itu sendiri, terlebih bahasa mereka dilarang untuk digunakan. Mereka melakukan protes keras, hingga akhirnya pada tahun 1978, pemerintah Spanyol memberikan otonomi yang cukup luas bagi wilayah Catalonia. Saat ini, wilayah Catalonia adalah wilayah yang cukup kaya, dengan begitu banyak pendapatan dari sektor pariwisata maupun industri. Hal ini membuat tokoh di Catalonia berpikir, mereka bisa menjadi negara maju tanpa memberikan sumber pendapatan mereka ke pemerintah pusat Spanyol. Selain itu, selain karena konflik tadi, masyarakat Catalonia merasa mereka adalah bangsa yang berbeda dengan bangsa Spanyol. Mereka punya banyak perbedaan mulai dari bahasa dan budaya. Referendum pun dilakukan pada tahun 2007 dan 2014 dengan suara mayoritas warga Catalonia ingin melepaskan diri dari Spanyol. Akan tetapi, referendum ini dianggap tidak sah oleh pemerintah Spanyol karena tidak sesuai dengan undang-undang.
Dari pemerintah Spanyol sendiri takut apabila mereka melepaskan Catalonia, mereka berpotensi kehilangan wilayah lain seperti Basque atau Andalusia. Basque masih di wilayah Spanyol. Dulunya, wilayah Basque masuk ke dalam kerajaan Navarra, sebelum kemudian bergabung dengan kerajaan Kastil pada tahun 1513. Sedangkan di bagian utaranya masuk ke wilayah Prancis pada tahun 1589. Asal mula konflik Basque dengan pemerintah Spanyol diawali oleh Dekret Neva Planta yang dikeluarkan oleh Raja Felipe V pada tahun 1707 sampai 1714. Dekret ini bertujuan untuk menekan angka pemberontakan di daerah dan juga menghapus hampir seluruh bahasa di semenanjung Iberia diganti dengan bahasa Spanyol. Jelas hal ini membuat para warga Basque kurang suka dengan peraturan ini. Ditambah ketika masa transisi Spanyol lama ke Spanyol modern, para tokoh Basque juga merasa mereka kurang dilibatkan, sehingga justru memperlebar gap antara pemerintah Spanyol dengan masyarakat Basque. Hundreds and thousands of people have become links in a human chain in the Basque Country, in favor of the right to decide the future of their nation. The demonstrators have spread across the 123 kilometers that separate Durango and Pamplona, holding hands to demand the right to decide the future of the Basque nation by democratic means. Sampai-sampai di Basque, ada kelompok separatis yang awal mulanya mencuat pada tahun 1950. Namanya ETA, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Basque Homeland and Freedom. Kelompok ini awalnya didirikan oleh para mahasiswa yang kurang puas akan keputusan Partai Nasional Basque yang lebih condong untuk mendukung pemerintah Spanyol. Kelompok separatis ini melakukan banyak kegiatan anarkis seperti perampokan, penculikan, pembunuhan, dan pemberlakuan pajak yang tinggi bagi para pengusaha. Tujuan mereka hanya satu, agar Basque menjadi negara yang merdeka. Sampai-sampai pada Oktober 2011, PBB mengadakan konferensi yang dihadiri langsung oleh sekjennya Kofi Annan. Konferensi ini mendesak agar ETA melakukan gencatan senjata dan berhenti untuk melakukan tindakan anarkis. Hal ini disanggupi oleh ETA sambil mereka berjanji akan terus mengupayakan apa yang menjadi visi dan misi mereka, yakni kemerdekaan Basque. Padania. Padania adalah sebuah wilayah yang terletak di Italia bagian utara. Wilayah ini cukup terkenal karena di dalamnya terdapat kota Milan sebagai kota mode dunia dan juga Venesia. Padania diusulkan menjadi negara merdeka oleh Partai Lega Nord. Pendiri Lega Nord saat itu, Umberto Bossi, mencetuskan agar wilayah Padania diberi kedaulatan yang lebih luas atau bahkan menjadi wilayah yang merdeka. Partai ini beranggapan bahwa wilayah di bagian utara telah banyak menopang ekonomi Italia secara keseluruhan akibat ketimpangan dari ekonomi Italia di utara dan di selatan. Dari Partai Lega Nord sendiri, partai ini berdiri pada tahun 91 dan dikenal sebagai partai yang cukup ekstrim karena pandangan-pandangannya yakni anti terhadap Uni Eropa dan juga anti terhadap imigran. Republic of Veneto atau negara Venesia. Karena kurang puas dengan keputusan pemerintah Italia, warga Venesia mengadakan referendum yang digelar pada tahun 2014. Referendum ini menentukan apakah Venesia masih masuk menjadi wilayah Italia atau keluar dan menjadi negara yang merdeka. Mayoritas ingin Venesia menjadi negara yang merdeka. Sì. Faccia il numero a carta di già. Bravo. Così io. Akan tetapi, referendum ini ditolak oleh pemerintah Italia karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Venesia sekarang ada
gerakan nasionalisme Venesia yang ingin membangkitkan kembali Republik Venesia. Jadi, Republik Venesia adalah sebuah negara yang sudah berdiri dari abad ke-7 sampai tahun 1797. Jadi, hampir 1800 tahun berdiri. Negara ini runtuh karena kalah oleh Jerman dan menjadi bagian dari Italia pada tahun 1866. Flanders. Wilayah ini merdeka karena faktor bahasa. Jadi, wilayah Flanders adalah wilayah yang terletak di Belgia. Wilayah di utara dinamakan Flanders, sedangkan di selatan dinamakan Wallonia. Wilayah Flanders ini kebanyakan penduduknya berbahasa Flemish atau Belanda, sedangkan di Wallonia berbahasa Prancis. Jadi, dulu Belgia adalah bagian dari kerajaan Belanda sebelum memisahkan diri pada tahun 1830. Wilayah Belgia memisahkan diri karena tidak setuju dengan wacana Raja Belanda saat itu yang ingin menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa nasional di kerajaan Belanda. Wilayah Wallonia protes karena kebanyakan dari mereka berbahasa Prancis, memilih untuk memisahkan diri. Diikuti dengan wilayah Flanders yang walaupun berbahasa Belanda, mereka merasa kurang mendapatkan wakil di pemerintahan Belanda saat itu. Setelah Belgia merdeka, warga Flanders merasa bahasa Prancis mulai mendominasi di setiap sisi kehidupan negara Belgia, mulai dari bahasa pendidikan, bahasa sehari-hari, sampai bahasa di pemerintahan. Hal ini memicu protes bagi warga Flanders. Sampai-sampai pada tahun 2004, terbentuklah sebuah partai politik yang bernama Vlaams Belang. Partai politik ini cukup aktif untuk menyuarakan kemerdekaan Flanders. Mereka ingin Flanders menjadi negara yang merdeka karena selain faktor bahasa, wilayah Flanders juga cukup kaya karena menjadi satu-satunya wilayah di Belgia yang terdapat area pelabuhan. Selain itu, partai ini juga mendorong agar Belgia bisa terpecah sama seperti pecahnya Serbia, Montenegro pada tahun 2006 dan pecahnya Cekoslovakia pada tahun 92. Mereka ingin dua wilayah di Belgia ini terpisah. Sampai-sampai pada tahun 2019, mereka mengadakan referendum apakah warga Flanders ingin lepas dari Belgia. 40% suara menyatakan warga Flanders ingin berpisah dari Belgia. Dan partai ini mencanangkan untuk mengadakan referendum lagi pada tahun 2024. Dengan harapan suara dari warga Flanders yang ingin berpisah dari Belgia bisa semakin meningkat pada referendum tersebut. Republik Srpska. Republik ini terletak di Bosnia. Jadi, ketika negara Yugoslavia runtuh pada tahun 91 sampai 92, negara Bosnia langsung mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1992. Akan tetapi, di negara Bosnia sendiri terdapat 3 etnis yang cukup besar dengan agamanya masing-masing, seperti etnis Bosnia yang beragama Islam, etnis Kroasia yang beragama Katolik, dan juga etnis Serbia yang beragama Kristen Ortodok. Akhirnya, setelah Bosnia merdeka, perang saudara pun pecah pada tahun 92 sampai 95. Akhir dari perang saudara ini adalah ditandatanganinya Perjanjian Dayton yang dilaksanakan di Ohio, Amerika Serikat, dan disaksikan oleh beberapa negara. Hasil dari perjanjian ini adalah setiap etnis di Bosnia punya presidennya masing-masing, dan tiap presiden hanya memimpin etnis mereka. Seperti contoh, etnis Serbia punya presiden sendiri, etnis Kroasia maupun Bosnia punya presidennya sendiri. Sarajevo adalah ibu kota Bosnia, sedangkan Banja Luka adalah ibu kota Republik Srpska. Walaupun saat ini Republik Srpska masih dianggap sebagai negara konstituen atau negara bagian di bawah negara Bosnia. Salah satu tokoh Republik Srpska atau tokoh etnis Serbia, yakni Milorad Dodik, sangat getol untuk mengupayakan kemerdekaan Republik ini. Dia berjanji dalam waktu dekat akan membuat gerakan agar Republik Srpska bisa menjadi negara yang merdeka. Bahkan menurut Milorad Dodik sendiri, pada tahun 2022 ini, dia akan mendaftarkan Republik Srpska ke NATO. Akan tetapi entah Republik Srpska akan menjadi negara yang merdeka atau ikut menjadi bagian dari negara Serbia. Yang terakhir adalah Skotlandia. Pada tahun 2014,
Skotlandia mengadakan referendum yang menentukan apakah mereka akan tetap bertahan menjadi bagian dari kerajaan Inggris atau terpisah dan menjadi negara baru. Sebanyak 55% memutuskan mereka masih ingin menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Di tahun 2002 ini, Perdana Menteri Skotlandia, Nicola Sturgeon, menyerukan agar negara Skotlandia bisa mengadakan referendum lagi. Referendum ini bertujuan agar Skotlandia bisa menjadi negara yang merdeka dan lepas dari Inggris Raya. Kenapa Skotlandia ingin merdeka? Karena mayoritas warga Skotlandia tidak puas atas keputusan Inggris Raya yang keluar dari Uni Eropa atau istilahnya Brexit. Walaupun pada akhirnya Inggris Raya keluar dari Uni Eropa dengan perolehan suara 52%, akan tetapi warga Skotlandia mayoritas justru menginginkan untuk tetap bertahan di Uni Eropa dengan perolehan suara 62%. Angka yang cukup tinggi bagi warga Skotlandia. Mereka menganggap keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa akan menyulitkan mereka secara ekonomi karena mereka tidak bisa dengan bebas lagi untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan negara-negara di Eropa lainnya. Sebenarnya kalau meruntut sejarah, negara Skotlandia dulunya adalah bukan wilayah dari kerajaan Inggris. Akan tetapi, di tahun 1707, negara Skotlandia bangkrut dan memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Inggris dengan harapan agar ekonomi mereka pulih dan mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah kolonial Inggris. Selain itu, kabarnya Irlandia Utara juga akan melakukan referendum karena mereka juga tidak puas atas keputusan Inggris Raya yang keluar dari Uni Eropa. Irlandia Utara dikabarkan akan bergabung kembali dengan Republik Irlandia. Oke, sekian guys penjelasan dari saya mengenai potensi negara baru yang akan muncul di Eropa. Saksikan part keduanya. Di part kedua, saya akan membahas tentang potensi negara baru yang akan muncul di Asia. Nah, apa saja nih kira-kira? Jangan lupa komen, subscribe, dan like kalau kalian suka video ini. Dan silakan hajar di komen kalau kalian ingin menambahkan sesuatu. So, see you next time.